Ya, silakan Pak Romani. Terima kasih Bu Cinta. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan di Zoom ini Tuhan. Untuk mendengarkan apalagi hari ini Tuhan yang akan kami dengar dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Paul Jang Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kebenaran yang akan disingkapkan Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pastor Paul. Kiranya Tuhan itu boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk duduk diam sejenak seperti Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Romani. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 115. Nanti yang membaca adalah Ibu Nerliana. Dan Wahyu 5, pasal 5, nanti Bapak HW yang akan membacakannya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Soli Christo Gloria. Silakan Ibu Nerliana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam, Salam Bu. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir saat ini di YouTube dan di Zoom. Salam juga buat saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah bagi kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi persembahan kepada kamu. Ulang. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan.
dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Pak HW. Ya, saya bacakan Wahyu 5. Ya, terima kasih Pak HW. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh kemenyan dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak HW. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru, selalu indah, ya, dan selalu memberikan pembaruan di dalam hidup kita semua. Ya, hanya bila Anda semua hidup di dalam
kasih dan aletheia. Kalau Anda tidak hidup di dalam kasih dan aletheia, jauh, saudara, sulit. Ya, karena kasihnya itu nggak boleh pura-pura ya. Hendaklah kasihnya jangan pura-pura, katanya ya. Banyak orang bisa berpura-pura punya kasih, saudara. Mendingan kayak saya yang jeblak, saudara. Gundul peang, nah, ya kan? Tetapi kan berdampak. Ada orang yang ngomongnya kasih terus, saudara, tapi pelit, saudara. Saya kan bolak-balik cerita itu bos saya dulu ya. Dulu waktu kerja sekuler saya punya bos. Ya itu kalau ngamuk itu sepatu bisa dilempar. Itu apa? Proxima itu, yang overhead itu, apa proyektor itu bisa dilempar, saudara. Bisa dibanting, saudara. Tapi saya lebih senang punya bos kayak gitu. Karena gajinya besar, saudara. Satu tahun bonus saya bisa beli mobil Suzuki Baleno 1, saudara. Daripada bos saya yang baik, yang halus kalau ngomong bisik-bisik, saudara. Lembut sekali, saudara. Aduh, pelitnya minta ampun, saya sampai puyeng. Bonus saya aja nggak keluar. Bonus saya aja nggak keluar, saudara. Padahal saya yang gedein itu perusahaan. Tapi ya nggak apa-apa. Buat saya, yang saya sebut baik itu yang bos yang ngomong gitu loh. Kalau ngomong itu pokoknya kelangkangan semua itu, saudara. Kalau lagi meeting itu ya. Nggak peduli perasaan perempuan, anak orang kaya, nggak ada urusan dia. Aduh. Tapi itu dia ya, saudara ya. Nah, buat saya itu lebih enak yang nyata-nyata, saudara. Ya paling bisa enak dua-duanya yang lembut tapi gajinya besar. Oh ya jarang, saudara. Jarang Anda ketemu bosnya baik, lemah lembut, nggak pernah marah-marah, gajinya gede. Wah, 1 dari 1.000.000 perusahaan itu, saudara. Biasanya kalau yang wah, gubrak, ya gajinya gede. Waktu saya kerja di bank asing juga sama, bos saya juga lagi ngamuk itu perempuan di bosnya, yang ngamuk. Kalau perempuan bisa berapa bahasa tuh ya, bahasa Mandarin. Oh, ini orang Aceh ya, perempuan, orang Tionghoa keturunan tapi orang Aceh. Dia bisa bahasa daerahnya, bisa bahasa Medan juga, bahasa Mandarin bisa, bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, ya, bisa bahasa Spanyol, saudara. Jen, bos ini memang cewek loh, saudara ya. Kalau ngamuk itu ya 1 lantai itu dulu di kantor saya dulu di Bursa Efek Jakarta ya, 1 lantai ujung-ujung bisa dengar semua, saudara, kalau dia lagi ngamuk, saudara. Ini bos perempuan pada ngeri, saudara. Nah, tapi sama dia enak, gajinya gede-gede di bawah dia itu, saudara. Ya, tapi dia keras sama anak buahnya saya itu sampai di drill ya latihan, sampai saya ngerti ekspor impor. Coba saja ada pertanian kerja di bank asing, sampai saya ngerti ekspor impor, saya ngerti semuanya ya, sampai saya punya sertifikat, ngerti e-banking segala macam, semua transaksi perbankan. Wah, yang gila, yang aneh-aneh itu loh, corporate banking itu ya, diajarin tuh sama beliau itu. Buat saya dia itu orang baik. Buat orang lain orang nggak menyenangkan, buat saya baik dia. Saya nggak urusan orang lain ngomong apa, ya kan? Kamu kok betah sama bos itu? Ya, saya tenang-tenang saja, gaji saya dalam hati saya, gaji saya gede lebih dari kamu kok. Kan begitu, saudara. Nah, mau cari bosnya kayak Pak Harto yang lemah lembut, halus, lemah gemulai, kayak Bu Cinta, tak jamin gaji karyawannya kecil-kecil. Tak jamin gaji karyawannya kecil-kecil, tak jamin, saudara. Kalau bosnya kayak saya enak, saudara. Selalu begitu ya, itu selalu ada. Yang pusing kalau Anda punya bosnya galak, pelit, saudara. Wah, udah mati buang aja ke laut, bos gituan. Nah, itu ada itu. Kalau yang baik, lemah lembut, gajinya gede, wah, itu 1 dari 1 juta, saudara. Tapi kalau yang galak, pelit, banyak, saudara. Nah, tapi pada umumnya, kita cerita pada umumnya. Kalau yang lembut-lembut kayak Bu Cinta, kayak Pak Harto, kalau mereka jadi direktur perusahaan itu, karyawannya kecil-kecil. Kalau orang kayak saya, kayak Pak HW, pasti karyawan gajinya gede-gede, royal, kompensasi ya. Ibu ketua itu ya, itu royal, sudah gaji karyawan itu royal. Jangan kasihan, kasihan kita juga rumangsa ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Nah, saudara, ini judulnya bagus ya, Soli Christo Gloria. Salah Pak, Soli Deo, iya Soli Deo Gloria. Tapi kan buat saya Yesus Kristus ini kan Allah, jadi saya boleh dong bilang Soli Christo Gloria. Ya, saya boleh. Kenapa, saudara? Lihat ya, segala kemuliaan bagi Yesus
Kristus. Ya, dari semua ya banyak orang ya menyalahpahami Yesus Kristus bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah dengan segala macam buktinya. Kalau saya simpel, saudara, kalau dia bukan Allah, dia mau menerima penyembahan loh. Sementara para rasul tidak mau menerima penyembahan. Sementara ya para malaikat tidak mau menerima penyembahan, tetapi Yesus Kristus dia menerima segala penyembahan dari manusia, bahkan dari setan, bahkan dari murid-muridnya. Ya, padahal dia berkata, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tapi kenapa Yesus mau menerima penyembahan? Ya kan? Mengapa dia mau menerima kemuliaan dan kehormatan itu? Padahal rasul-rasul itu sampai mengoyakkan bajunya ketika dia disembah-sembah, ketika dia angkat-angkat dia sebagai dewa, nggak mau, saudara. Tapi Yesus kan menyembah Allah, itu terjemahnya salah ya di Taman Getsemani ya. Yesus itu terjatuh, ya, bukan menyembah. Itu LAI memang kadang-kadang perlu dijewer, saudara. Bukan menyembah, Yesus itu terjatuh, saudara. Ya, tapi Yesus berdoa, kan kita hanya berdoa kepada Allah. Siapa bilang anak saya tiap hari berdoa sama saya, Pak, di tas baru dong Pak, itu kan doa toh, benar nggak? Anda jangan pakai bahasa rohani itu loh. Anak saya itu tiap hari berdoa sama saya, Pak, kartunya rusak, wah ini jelek, ini karena beli 2 ya Pak ya. Beli 2, di 1. Ya sudah, aku kabulkan doamu, beli 2. Misalnya kan begitu kan doa, saudara. Benar nggak? Anak saya mintanya sama saya, masa mintanya sama Bu Nerliana. Bu Nerliana bilang, Bapak kayak siapa kayak Bapak kayak. Bapak kayak siapa kayak. Bokeh di bokeh. Bingung, anak saya minta sama Bu Nerliana, keter, saudara. Mintanya ya sama saya. Artinya apa? Ya bercakap-cakap, tapi tiap hari apa cuma minta-minta doang anak saya? Enggak. Pak udah makan belum? Itu kan doa kan. Pak dipanggil mama, suruh makan. Jangan ngesom terus. Nah, misalnya begitu kan. Soalnya kan dia di lantai 3, semua pada kumpulnya di lantai 1 kan. Itu berdoa, saudara. Jadi jangan berpikir Anda berdoa itu sesuatu yang ritual suci, hanya kepada Allah semesta alam segala macam. Berdoa itu adalah berkomunikasi, sama seperti kita sekarang ini loh. Saya ya itu namanya berdoa. Ya, seperti kalau kata firman, Tuhan berfirman. Jangan berpikir kata firman itu ya amar, bahasa ini amar, wayomer, amar, ya kan, dafarim, ya sama, saudara, atau logos atau rema, itu berkata-kata. Saya ngomong sekarang ini, tiba-tiba yang saya ngomongkan bisa rema. Kayak kemarin si Karen di Moindong ya, Tuhan, setan tidak akan mendorong Anda untuk memberi, untuk pelayanan. Salah, saudara. Setan tidak akan mendorong Anda untuk diakonia. Itu yang benar, saudara. Ya, setan itu nggak akan suruh Anda berdiakonia. Setan suruh Anda itu buat nabung buat sendiri, nabung buat sendiri. Ya kan, kayak orang kaya itu ya. Begitu orang kaya itu, jualah segala harta milikmu. Wah, sedih hatinya, saudara, menderita. Nah, yang suruh diakoni itu suara Tuhan Yesus, saudara. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah suruh Anda untuk memberi kepada gereja, loh, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah suruh Anda memberi perpuluhan. Tuhan Yesus suruh Anda itu diakonia, saudara. Berkali-kali dia ngomongin, jualah segala milikmu, berikanlah pada orang miskin, ya kan? Bahkan ada orang ngasih ke rumah Tuhan, terus dia ngerawat orang tuanya, sama Tuhan Yesus dimarahin kan? Nggak boleh kan? Kamu udah ngerawat orang tuamu dulu. Malah dimarahin tuh sama Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi perkataannya Karen Lumaindong itu, oh iya benar juga ya. Setan tidak mungkin nyuruh saya kasih buat pelayanan. Jadi saya kasih ke Karen Lumaindong pasti dari Tuhan. Gundul peang. Goblok. Goblok namanya. Bodoh, saudara ya. Nah, makanya saudara, ya kita perlu punya hati yang benar. Nanti Anda mengerti, saudara, ya, bahwa Yesus itu menerima segala penyembahan. Yesus menerima segala kemuliaan. Ya, mengapa? Karena Dia Allah. Karena Dialah Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Tuhan atas hidupmu, majikanmu, kita hamba,
makanya kita melayaninya. Karena Yesus Kristus adalah majikan kita adalah hamba, maka kita melayaninya. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, layaklah anak domba menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan bahkan penyembah. Dan mereka kemudian menyembah, saudara. Menyembah sang anak domba ini, Yesus Kristus. Loh, yang disembahkan hanya Allah. Iya, Yesus Kristus itu Allah. Nah, tetapi kita juga setiap hari berkata ya, hormat kemuliaan bagi Allah, terpujilah. Wah, Anda sudut menyembah, saudara. Saudara menyembah Allah, Yesus Kristus. Ya. Tetapi Anda lihat ya, bagaimana penyembahan itu. Ya kan? Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 kemarin kita baca. Ya, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rema dan di dalam aletheia, saudara. Bagaimana orang-orang yang punya rema, kita menyembah, kita melayaninya, semua kehidupan kita tundukkan kepada Kristus, ya, melalui rema yang kita terima setiap hari. Hari ini Anda punya rema apa? Rema Kristus, bukan remanya Gilbert. Remanya Kristus, bukan remanya saya. Remanya Kristus harus dari Alkitab yang tertulis. Jangan, yang punya ada roh Tuhan, ada semua bisa ngomong, ya semua para PDW nanti saudara, semua orang bisa bikin nafsi, bisa ngarang sendiri kayak anaknya Gilbert itu, ya kan? Tuhan berkata, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata yang menguntungkan dia. Nanti kalau nggak menguntungkan, ya itu saya pernah cerita ya, ada pendoa syafaat dulu kumpulnya bareng sama grupnya Saifuddin itu dulu ya, pendoa syafaat ini kan. Tuhan berkata jangan menjamah biji mata Allah, maksudnya jangan menjamah dia, jangan karena dia ini menyebalkan sekali gitu. Tuhan berkata jangan menjamah aku. Dulu siapa yang mau menjamah kamu? Pengen aja enggak. Jamah kamu, emang gue pikir geeran lo. Sandal hilang gegeran, semua dimarahin. Sandal harga berapa sih, gegeran? Nah iya, pasti dicuri. Sandal hilang pasti dicuri. Sandal hilang di hotel katanya pasti dicuri. Ya, Anda bayangin ya, office boy, pelayan hotel itu ngambil sandal cuma satu buat apa coba? Anda pakai otak coba mikirnya. Saya hilang satu pasti dicuri office boy. Ini saya diberi kepakaan pasti dicuri. Diberi kepakaan Tuhan pasti dicuri. Ini apakah sama Roh Kudus? Kamu tuh ya orang nyuri sandal satu itu buat apa? Pikir nggak? Kecuali itu kamu tuh cantik kayak siapa sih ya? Artis apa gitu, mungkin dipegang sandalnya dicuri, buat dicium-cium gitu kan. Kan ada ya yang fetish itu kan, buat dicium-cium, bisa jadi. Kamu umur aja sudah bau tanah. Aduh, sandal bilang pasti dicuri sama office boy. Aduh, katanya peka. Nggak taunya istri saya nyenggol ini sandalnya nih. Senggol lama ketemu nih di kolongnya ranjang. Suara Tuhan kudu peang. Sandal hilang aja geger suara Tuhan. Nah itu ya saudara ya, hati-hati yang gitu-gitu ya, aliran-aliran dulu suara Tuhan. Saya kalau ngomong suara Tuhan itu ya harus sesuai dengan yang tertulis, saudara. Rema itu kan menuntun hidupmu. Harus rema dulu. Kalau Anda nggak punya rema nggak bisa, saudara. Rema itu yang akan menuntun hidupmu, ya. Suara Tuhan. Ayo tebak-tebakan, Pak Weles Ang ini celana dalamnya warnanya apa? Ayo siapa yang dengar suara Tuhan? Ya tebak sekarang. Yang bisa nebak saya kasih uang. Mereknya apa, warnanya apa? Ayo Tuhan bisa apa? Konyol saudara. Masa suara Tuhan begitu? Weles Ang warna celana dalamnya itu krokodil, depannya ada pandanya tapi itu kayak itu apa itu Mr. Nice Guy itu ya, Jack Kitchen itu ada koalanya celana dalamnya. Oh ya sekali, suara Tuhan sampai nebak celana dalam.
Aduh, kan suara Tuhan sampai nebak sandal hilang. Nggak usah begitu. Suara Tuhan nggak begitu, saudara ya. Sandal hilang, Tuhan bicara itu sandal itu. Nah, kenapa saudara? Karena kita tidak mau dituntun oleh rema. Dan saya yakin orang-orang seperti ini tidak akan bisa menyembah Tuhan dengan benar, saudara. Ya, menyembah Tuhannya hanya ritual saja. Segala penyembahan kemuliaan begitu itu hanya ritual, lip service, blank. Anda pikir satu gereja itu menyembah Tuhan benar-benar? Enggak, saudara. Tanpa rema dia tidak akan bisa melakukan penyembahan. Orang itu bisa menyembah terperangah karena rema, saudara. Lalu mereka sujud tersungkur. Ya kan? Terus karena rema terbelalak sujud. Suatu ketika saya nginjili orang, saya pernah cerita juga ya, nginjili orang. Tak ceritain semuanya, saya lagi nggak mau ngecap ngalor ngidul begini, tiba-tiba orang tersungkur, saudara. Bukannya nyembah saya, karena kan kita duduknya jejeran begini kan, bangkunya jejer gitu, bukan ada depan. Tiba-tiba dia tersungkur, Tuhan Yesus ampuni aku, sujud, saudara, nyembah. Bukan nyembah saya, madepnya ke sana, bukan nyembah madep ke saya, madep ke Tuhan Yesus ampuni aku. Karena dia tiba-tiba mendapat rema ketika saya ngomong. Ya kan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ke dia, saya nggak sadar. Saya nggak ngamati, nggak sudah bisa berapi, ngebu-ngebu. Tiba-tiba dia sujud. Rema, saudara. Ya, penyembahan itu harus penyembahan itu karena orang rema, menyembah di dalam rema dan di dalam kebenaran aletheia. Banyak orang berpura-pura, ya musiknya yang bagus. Oh iya, kita Tuhan senang dengan musik yang indah. Kenapa musiknya ini tuh digarap dengan serius, nggak asal-asalan. Yo, dung dung breng, dung dung breng, dung dung breng. Oh, bubar, dung dung breng, no, bubar. Itu wah, musik primitif, saudara. Musik primitif itu. Ya, dung dung breng. Wah, ini kalau udah senggolan, bukan, saudara. Sambil teriak-teriak, bubar, sambil kocok sekali itu. Nggak usah sampai segitunya, itu udah jelas, itulah. Coba lihat masuk gereja, anak-anak saya waktu main piano, ya kan, ketika Bro Welly lagi main gitar, Pak Harto asik sekali kalau main gitar tuh ya, Pak Harto main gitar, nyembah, kan itu dipersiapkan, nggak salah-salah, saudara, ya kan, dipersiapkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kan. Tiap hari kita latihan. Kita kalau lagi mau penginjil itu latihannya seminggu 2 kali kan. Bisa latihan dari jam 5 sampai jam 10 malam itu, saudara, kita latihan. Itu anak-anak yang main sama kita itu dari nggak karu-karuan sampai bisa bagus begitu ya, saudara. Kita latihannya bener-bener, jangan tanya saya kerjanya ngapain, saudara. Nge-zoom terus, enggak. Saya nge-zoom itu kan bisa tinggal sambil mereka latihan kan. Nah, makanya saya kadang-kadang nge-zoom itu dari mobil, dari mana. Nge-zoom itu kalau kita live terus, apa saya selalu ada, enggak kan, Pak Awe, katakan, ya kan, ada Bu Vivin, ada Bu Cinta, ada Bu Neliana, ya kan, enggak selalu saya terus, ada Pak Toping, ada dulu ada Pak Pute, ada Pak Santi Amer, gantian kan. Nah, Zoom kita karena milik bersama. Tapi tiap hari saya ada kegiatan, persiapan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada yang lebih penting daripada persiapan itu, yaitu aletheia, hati yang murni, hati yang menyembah, saudara. Nah, masalahnya banyak orang berkata menyembah Tuhan, tetapi sebetulnya dia sedang menyembah dirinya sendiri. Dia mau segala kemuliaan bagi Tuhan, tetapi dia sedang membanggakan dirinya sendiri. Ya. Dia sedang memuji dirinya sendiri. Dia tidak mau menundukkan dirinya kepada Tuhan, ya. Saya yang bikin, nggak ada saya nggak jalan ini. Kalau saya, satu, dia memang orang yang kurang pandai dalam manajemen. Kedua, dia memang bukan sedang meninggikan, melayani Tuhan. Dia sedang melayani dirinya sendiri. Banyak kan? Banyak orang melayani dirinya sendiri untuk aktualisasi dirinya sendiri. Ya kan? Kenapa? Ya karena dia membutuhkan dalam itu kan, diagramnya Abraham Maslow itu,
diagram Maslow itu kan aktualisasi diri. Kalau orang sudah nggak lapar, nggak sakit, dia sudah lengkap semuanya, ya tinggal aktualisasi diri. Di situ akhirnya dia tidak melayani Tuhan, tetapi dia melayani dirinya sendiri, aktualisasi diri. Sehingga orang-orang seperti ini akhirnya bentrokannya dengan sesama itu bukan bentrokan yang produktif, saudara, tapi bentrokan harga diri. Benar nggak? Ngamatin nggak? Amatin Anda. Coba dalam komunitas masing-masing lah, di gereja Anda masing-masing. Orang-orang, kemarin kita ngomong ya, apa bedanya orang yang metanoia sama orang yang rendah, orang yang rendah hati sama orang yang sombong. Apakah mereka bisa bentukan orang rendah hati? Bisa, ya. Orang sombong bentukan, oh ya apalagi. Orang rendah hati bisa bentuk konflik, bisa. Mereka sama-sama rendah hati bisa konflik, bisa, saudara. Karena orang-orang yang rendah hati ini berkonflik, mencari yang terbaik. Pasti konflik. Orang-orang yang rendah hati ini berkonflik. Karena mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti konflik. Tetapi kemudian ketika konflik itu sudah memanas, mereka tarik diri dulu, stop dulu. Ya kan? Tetapi dikonflikin, bukan masalah gara-gara satu kata saja bisa berhari-hari ributnya, saudara. Ya. Tapi satu proyek, ya, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Yang satu bilang, enggak, saya sudah punya pengalaman dengan ini bahaya, ini bahaya. Konflik, saudara, debat, saudara. Nanti masing-masing kasih paparan, sana kasih paparan, nanti ada lagi. Sampai tiba-tiba ada yang salah ngomong, wah gegeranya panjang sekali gara-gara salah ngomong. Wah saya nggak ngomong, padahal enggak, saya nggak tersinggung. Oh, kita anak Tuhan tidak tersinggung. Iya, tetapi caramu itu menunjukkan bahwa kamu lagi tersinggung. Nyatanya kamu bahas satu kata itu nggak kelar-kelar. Tadi lagi aja ke proyek, ya kan? Tapi nggak mau, enggak dulu, harus tuntaskan dulu, ya kan? Iya, berarti kan kamu tersinggung. Berarti kan tersinggung. Bukan bahas isi, jadi nggak penting amat yang dibahas, yang diributin, sampai sudah minta maaf kali-kali saja, dan minta maaf saja, masih tetap diungkit terus. Nah, itu menunjukkan bahwa dia belum rendah hati, saudara. Dan akhirnya pelayanan yang seharusnya untuk Tuhan, ya dia sebenarnya sedang melayani dirinya sendiri, melayani egonya dia, ya kan? Sebetulnya dia sedang melayani egonya dia. Nah, banyak orang-orang di dalam komunitas, semua komunitas kita semua, saudara, kita bukan soli Christo Gloria. Buktinya apa? Kita mau kita yang Gloria, saudara. Harga diri kita itu tadi kan diuwongke, simpel ya, simpel sekali. Saya melewati masa-masa itu ya, saudara. Masa-masa ketika saya berespon dengan benar. Oh, jangan berpikir kalau hari ini sudah rendah hati, besok enggak, saudara. Kadang-kadang tergantung lawan juga. Jujur aja, kadang-kadang tergantung lawan juga siapa. Kalau lawannya bos gede, saya rendah hati tak merendah. Kalau lawannya ketuku saya tak injak, saudara. Jujur, ayo. Jujur, saudara nggak mau jujur, ya nggak berubah pokoknya. Berarti Anda belum rendah hati, Anda pecundang gitu namanya. Sama bos besar Anda merendah, begitu sama cungkring Anda injak. Saya melewati masa-masa harus merendahkan hati, ya kan? Tapi saya melewati masa-masa saya injak, saudara. Dari situ saya mengenali, sebenarnya saya belum menyembah, belum soli Christo Gloria, ya kan? Saya belum soli Christo Gloria. Saya sedang menyembah diri saya sendiri, ya kan? Nah, bagaimana dengan Anda? Next level. Ini next level ya, saudara, nggak main-main loh. Ini next level. Anda kalau mau next level, ya, maka konflikmu itu bukan konflik yang tidak kepake, saudara. Konflik itu konflik yang bermutu, saudara. Amatin deh.
orang-orang yang dewasa rohaninya, konfliknya beda dengan orang-orang yang bayi rohani, saudara. Apalagi anak jalanan, ada konfliknya beda, ya. Dan dia kemudian cepat reda, buat malah dendam diingat-ingat sampai panjang-panjang. Aduh, banyak orang nuduh saya pendendam ya. Enggak ya, saudara. Wah, kalau saya pendendam, enggak begitu, saudara. Ada lagi ceritanya. Ya. Saya orang yang sangat rasional yang bisa duduk semeja dengan musuh saya, saudara. Walaupun saya nggak suka dia, saya bisa duduk semeja dengan dia, duduk bareng, membahas proyek yang sama untuk bareng-bareng, saudara. Tetapi saya tidak mau duduk dengan orang yang berintrik. Nah, itu harus bedain. Kenapa? Kalau saya meleset ditusuk sama dia, saya nggak mau. Ya kan? Mas saya tabrak, jadi saya tabrak. Biasanya orang yang berintrik dengan saya, tanpa saya harus duduk dengan dia yang nyinggir sendiri, saudara. Karena dia nggak suka sama saya. Pasti kenapa? Ini orang kasar amat. Nah, itu cara saya untuk melawan intrik, saudara. Ya, cara saya untuk melawan intrik. Kamu nggak suka saya, nggak apa-apa. Saya hantam terus. Oh, makanya orang-orang seperti saya, ya harus disiplin. Ya harus disiplin. Kalau enggak saya ditusuk. Iya kan, harus disiplin. Dan memang kita semua harus disiplin kan, selalu alert kan. Anda jangan terus sembarangan hidupnya, selodeh, nggak boleh. Kita harus disiplin. Apalagi kita mengelola dana masyarakat yang besar, saudara. Nanti dana akan tambah besar lagi. Wah, kalau dari sekarang nggak disiplin, gimana caranya? Ya, oh. Nah itulah, saudara. Orang-orang yang melakukan penyembahan yang benar dengan Tuhan, ya, konflik-konfliknya itu akan sangat produktif. Dan bukan konflik yang buat saling jegal-menjegal, tapi konfliknya itu adalah konflik yang benar-benar untuk menghasilkan sesuatu, kemudian di situ berantem dulu, sampai kering, sampai dapat, wah benar ini, nah, gitu. Dan orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak akan merasa diserang, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau kamu serang aku pun, kamu sedang menyerang pekerjaan Tuhan, ya kan? Dan juga dia tidak akan menyerang pribadi. Mengapa? Kalau kamu menyerang pribadi ini, kita lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Itu penyembahanmu itu, penyembahan, pengabdian, pelayanan, kan sama kan? Nah, bagaimana penyembahanmu kepada Sang Pencipta, ya kan, kepada Kristus Tuhan kita? Bagaimana apa bentuk penyembahanmu? Ritualkah? Apa retorika kah? Atau benar-benar dari hatimu? Nah, makanya ada tips-tips untuk menghindari itu tadi ya. Nah, setiap hari kan di sini diajarin kan, sedikit-sedikit, diulang lagi, sambil kasih triknya lagi, diulang lagi, sambil dikasih triknya lagi. Begitu, saudara. Harus next level. Ya, next level. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan.